Satu dari mana ini? Muncul satu dari mana? Halo? Dari yang tadi, pangkat Pak ini. Bukan, dari sini loh, ini hitung ini loh. Kok muncul satu dari mana? Batasnya. Tadi dimasukkan 0. Sama dengan ini tadi loh, saya hitung tadi loh, integral ini loh. Karena ada muncul satu. Ya. Ini kok 0, karena sampai tak hingga. Sedangkan ini sampai X. Ini sampai X. 0 sampai X. Ya, ini rumusnya. Coba X-nya ganti tak hingga. Berapa ini? Berapa? Tuh, nilainya dulu berapa kalau X-nya diganti tak hingga? 0. Pak kalkulus ya, selalu. Jangan lupa. Kalkulus 1 atau kalkulus 2 ya. Kalian dari matematik. Oke, ya. Semuanya ini masalah statistik lah. Baru istilah-istilah di statistik. Ekspektasi. Apa ekspektasi itu? Ekspektasi itu ternyata perkalian apa ini? Kejadian kali probabilitasnya. Perkalian probabilitas. Ingat ekspektasi. Ini kalau untuk diskret, ini untuk kontinu. Ya. Oke. Lagi masih istilah semua ini, ya. Nah, cara-cara perhitungan hampir sama dengan apa ini? Apa? Hah? Halo. Sigma, Pak. Ya apa? Simbol untuk apa? Apa? Standar deviasi. Ya. Kalau V? Varian. Varian. Ya. Semua itu statistik mestinya paham karena sedang belajar. Terus ini penggunaan model statistik. Jadi tadi cuma istilah-istilah dan hitungan-hitungan di statistik, ya. Ada ekspektasi, ada probabilistik dan sebagainya. Tapi secara jujur ya, saya itu kurang suka dengan statistik. Ya. Jadi, alasannya apa saya kurang senang itu ya. Contoh gini loh ya. Contoh. Saya melempar uang logam, ada berapa muka uang logam itu? 2, Pak. 2. Berarti probabilitas untuk muncul satu muka berapa? Setengah, Pak. Setengah. Berapa? 50% ya, probabilitasnya setengah. Sekarang saya melempar sebanyak 100 kali. Kira-kira yang muncul muka 1 berapa, muka 2 berapa? Kalau hitungan probabilitasnya 50-50, tapi kenyataan 50 enggak? Nah, belum tentu. Ya, kenyataannya ya belum tentu 50 bisa 40, 50, bisa 41, 59 kita seterusnya. Itu yang saya tuh nggak suka. Gitu, ya. Tendangan penalti, probabilitas masuk 90%. Mestinya kalau ada 10 orang menendang, yang masuk 9, yang tidak masuk 1. Ya. Kenyataannya apa seperti itu kan bisa. Tapi ya ilmu, namanya ilmu. Makanya enggak, ini saya hanya untuk mengungkapkan saya tidak sukanya gitu. Oke. Ini sistem antrian.
statistical model appropriate to sistem antrian, sistem inventory, reliability. Ah, ini loh istilah reliability itu apa? Tuh, apa? Reliability. Terpercaya atau handal ya. Data limited, datanya terikat. Ini penggunaan, judulnya ya, penggunaan model statistik. Nah, ini kemudian dibahas sistem antrian. Sistem antrian inter-arrival antar kedatangan dan layanan, waktu layanan itu polanya berbentuk probabilistik. Oke. For more QA example, see chapter 2. Sample statistical model for inter-arrival or service time distribution, exponential distribution. Diskusi norma. Nah, ini seperti ini saya juga nggak ngerti apa itu apa. Karena dulu tuh saya tanya-tanya itu maksudnya apa? Distribusi normal kan. Saya distribusi normal itu kan gini ya. Nah, ini normal. Kalau eksponensial itu distribusinya gini. Nah, ya. Truncated normal distribution ada yang tertentu. Apa truncated itu? Halo? Truncated? Halo? Truncated. Terpotong ya. Terpotong. Distribusi normal yang terpotong. Ya, distribusi gamma, distribusi Weibull. Saya tidak paham. Terus terang kalau ini masalah gini-gini nggak paham. Distribusi eksponensial, paling tidak itu untuk apa? Kan ini, kan nanti kalau dalam prakteknya kan gini, diasumsikan distribusi normal, kan gitu. Diasumsikan distribusi eksponensial. Nah, kalau kalian mumpung ikut matematika statistik ya, sedang ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Tolong tanyakan ya. Macam-macam distribusi itu untuk apa? Nah, padahal ini tak tanyakan ini. Normal, eksponensial, normal. Nah, seperti ini, distribusi gamma, di sini. Kalau misalnya datanya itu dari fakta, fakta di lapangan. Kemudian kita ingin mengetahui ini termasuk distribusi apa, normal atau tidak, untuk apa? Titip pertanyaan. Halo? Halo? Ya, titip ya. Sudah sampai situ enggak? Masih yang distribusi eksponensial sama distribusi normal, Pak. Nah ya, maksudnya tanyakan. Untuk apa kita mengetahui itu? Yang jelas kalau diintegralkan seperti ini ya, diintegral kalau normal itu integral dari minta hingga. Kalau masalah hitung-hitungannya saya paham, tapi untuk apa? Nah, ini ya, fx dx. Kalau fx-nya terdistribusi normal, ini pasti berapa? Pasti? Halo? Pasti? Tuh. Ya pasti 1. Ya. Semuanya itu 1. Untuk apa? Oke. Berikutnya untuk inventory dan supply chain. Rantai
supply ya. Saja kita lihat sekilas saja apa ini ya. Time of value. Area yang lain for case kasus with limited data. Some useful distribution A. Uniform, ragam ya. Triangular, segitiga, ada beta. Berikutnya Bernoulli, binomial, hiper eksponensial. Itu apa saya nggak paham. Karena saya juga nggak mendalami statistik. Ini diskusi diskrit. Oke. Terus baca ya. Baca aja mungkin kalian yang lebih. Kalau masalah hitung-hitungannya ya saya paham. Seperti ini ya. Ini kan probabilitasnya. Oke. Sama dengan B jika Xj-nya sama dengan 1. Ya, X1 sama dengan 1. X2 1. Nol. Oke. Min tadi rata-rata ya. Min varians, min X varians. Nah, ini juga titip lagi pertanyaan. Untuk apa kita tahu varian standar deviasi itu untuk apa? Ya. Kita menghitung. Kalau rata-rata kan kita tahu ya rata-rata. Itu sekedar tahu. Ada lagi Poisson. Ini semuanya statistik. Terus distribusi eksponensial ini hitungan di statistik. Kalau normal ini pasti ya. Anunya fungsinya fungsi PDF-nya fungsi probabilitas apa ini? Fungsinya? Halo. Probabilitas di distribution function, fungsi distribusi probabilitas. Kita juga ada notasinya. Ini sama dengan lebih kecil ya. Sama. Variansnya sigma kuadrat. Kalau standar deviasinya sigma. Normal distribusi. Teknik simulasi apa ya? Ada log normal. Inter arrival time, waktu antar kedatangan. Ini ada apa? Splitting, bulik. Apa splitting? Membelah ya, splitting membelah. Kuning full. Jangan tutup bentuk balong. Kelompok menyatukan menggabungkan kuning. Jangan itu menyatukannya. Lakukan polling. Poisson macam-macam. Simpulan. Nah, ini yang penting ini ya. Ini pentingnya. Dari bab 5 yang penting ini dihafalkan.
the word that the simulation analysis sees is probability. Lebih condong ke probability daripada deterministik. Deterministik itu satu arah ya, satu arah. Jadi pasti, kepastian satu arah. Nah, probabilitas kan tidak pasti ya. Nah, ini task important task. Task itu kegiatan atau tugas ya. Yang penting dalam simulasi, pemodelan simulasi is the collection and analysis of input data. Data input. Contoh, hipotesis, distributional form for the input data. Statistik ya. Bab 5 sudah saya taruh di grup apa belum? Halo. Sudah Pak, waktu itu sudah diberikan sama Bapak. Ya wes kita ya, ini saya sendiri belum tahu nih. Di simulasinya apa ini? Ya, simulasi. Nah, ini tadi yang separuh tadi apa? Istilah-istilah dan hitung-hitungan di masalah statistik khususnya untuk probabilitas. Kemudian lagi macam-macam distribusi. Saya sendiri tidak paham. Distribusi macam-macam seperti normal, eksponensial ini itu untuk apa? Apa? Pertanyaannya gitu alasan. Sebetulnya sudah pernah saya tanyakan ya pada teman ini, tapi nggak puas saya, nggak puas jawabannya. Termasuk apa varian itu apa? Yang jelas kalau standar deviasinya besar itu untuk apa? Standar deviasinya kecil untuk apa? Itu berkaitan dengan apa ini? Fungsinya. Kalau gini ya, kalau gini misalnya yang normal ya, normal gini. Nah, ini ya, bebas. Nah, gini ya. Ini kalau nilai ya, misalnya nilainya. Berarti ini nilainya itu kebanyakan ini misalnya ini B, AB sama A. Atau mungkin BC juga ya. Yang kecil, yang sedikit hanya E. Ya. Atau A-nya, enggak sampai A. Jadi ini B atau BC, BC, B, AB. Nah, ini kalau ini, yang ini daerah A ya. Ini E dan D. Yang ini E dan D. Ya. E atau D. Jadi ini kalau lebar itu standar deviasinya besar. Tapi kalau kecil, kurus ya itu ya. Kurus ya. Nah gini ya. Berarti ini A-nya banyak. E dan D-nya juga banyak. Ya. E dan D banyak. Yang saya tahu gitu aja. Ini berarti yang BC, B sama AB-nya sedikit jumlahnya. Misalnya dari kalian 44 ya, 44. Yang dapat A itu banyak. Yang E dan D juga banyak. Itu ini standar deviasinya besar. Kecil ya. Kecil. Kalau kecil itu ini. Kalau besar itu ini. Gemuk ini. Itu saja yang saya tahu itu. Itu gunanya standar deviasi. Tapi lebih detailnya distribusi itu untuk apa? Supaya kita gitu. Distribusi itu kita tetapkan ataukah kita dapatkan dari data yang ada? Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan. Ini yang ahlinya di bidang statistik. Alam diajar siapa? Halo? Apa? Matstat diajar siapa? Matstat kalau saya Bu Valeriana.
global ya. Ya titip ya titip. Tapi jangan bilang, yang tanya Pak Nurul jangan. Kalian tanya, kalian jawab ke saya gitu. Ya. Paham, Pak? Jangan atas nama saya pertanyaannya. Kalian tanya. Oh saya tanya juga nggak tahu berarti kalian nggak tahu. Jangan anu ya. Jangan enggan untuk bertanya. Saya dulu tuh banyak ya yang tidak puas dengan kuliah yang saya peroleh itu. Karena zaman dulu itu hampir-hampir dosen itu memberikan jawaban yang tidak puas. Contohnya ya, saya diajar Grab. Saya tanya, Pak, Grab itu untuk apa? Jawabnya apa? Banyak, gitu saja, banyak. Banyak itu mana contohnya? Nah, setelah saya kuliah di ilmu komputer itu, baru saya tahu, oh Grab itu memang banyak. Nah, banyaknya itu di bidang komputer, misalnya masalah multicasting, mencari pad dan macam sebagainya, itu di komputer. Ya, itu loh ya. Jadi tahunnya sudah setelah lulus. Tapi jawabannya itu nggak puas saya. Jawabannya banyak. Banyak itu mana contohnya 1, 2, 3. Kalau dia bisa menyebutkan 20 ya, berarti banyak memang. Tapi kalau hanya menyebutkan 1 dan 2 saja, itu berarti nggak banyak. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu silakan tanya. Misalnya ke saya tanya. Nah, kalau saya nggak bisa jawab, saya ngomong, oh saya nggak bisa jawab, nanti saya ingin cari tahu. Bisa bertanya, bisa dari buku. Saya nggak ingin menyembunyikan. Ya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Wajar nggak orang nggak tahu? Wajar nggak? Wajar. Wajar. Asal jangan selalu tidak tahu. Kalau selalu tidak tahu itu yang itu nggak wajar. Tapi misalnya dari 100 pertanyaan ada 5 yang nggak bisa menjawab. Wajar. Karena kita ini manusia. Saya kan sudah sering bilang ya, kalau kalian membaca buku, textbook, kalian bisa paham 40%-nya, itu sudah bagus. 60%-nya itu paling bagus itu. Paling bagus. Sama dengan kalian ikut kuliah saya, kalian mengerti hanya 40% itu bagus, minimal itu ya, batas minimal 40%. 60, jadi normalnya itu 40% sampai 60%. Kalau lebih dari itu, wah berarti hebat. Berarti kamu hebat, gitu loh. Itu. Saya gitu. Jadi itu ya dari pengalaman. Kalau ada orang baca buku ngerti 100% gombal itu. Gombal alias kaspo. Siapa saja yang mengaku saya ngerti buku ini 100% gombal. Saya nggak percaya. Kalau saya bisa 60%, wow hebat itu bisa. 60% buku hebat. Kecuali kita yang bikin buku. Kita bikin buku sendiri dengan ilmu kita bisa sampai mendekati 100% ya karena kita yang bikin buku. Tapi kalau bikin bukunya banyak plagiatornya, plagiasinya banyak ya bisa jadi tidak sampai 90%. Ya. Itu. Nanti yang seperti ini istilah-istilah min ya. Nah, kalau min ya, termasuk apa? Yang banyak muncul dari data itu namanya apa? Halo? Modus. Hah? Modus, Pak. Apa yang keras? Ngomongnya nggak keras ya enggak? Yang sering muncul itu modus. Modus, ya. Kalau satunya lagi, yang tengah-tengah itu apa? Iya. Hah?
Median. Iya. Ya, nah jadi gitu kita kan ngerti ya, tahu. Min rata-rata. Nah, min ada dua, rata-rata dari populasi dan rata-rata dari sampel. Kemudian varian. Nah, varian itu untuk apa? Ada lagi standar deviasi. Kalau standar deviasi tadi saya sudah tahu nih. Itu tadi ya. Standar deviasi kalau kurvanya seperti ini berarti standar deviasinya itu besar. Kalau kurus, nah kurus ini ya, ini kurus. Ini yang normal ya, distribusi normal. Nah, ini berarti standar deviasinya kecil. Nah, kalau dihubungkan dengan nilai E sampai A, kira-kira seperti ini. Nah, kalau standar deviasinya besar, nilai BC, B sama AB itu banyak. A-nya sedikit, C dan D-nya sedikit. Kalau ini berarti BC, B, AB sedikit, A-nya banyak, E, D-nya banyak. Jadi artinya E, D-nya banyak nggak lulus. Banyak yang tidak lulus. Yang dapat A hanya sedikit. Biasanya dari 44 yang dapat A cuma 2 orang. 1 orang, 2 orang. Tuh. Nah, kalian nanti senangnya yang mana? Standar deviasinya besar atau standar deviasinya kecil? Untuk taksim ini. Halo? Halo? Iya, Pak. Tuh. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalau standar deviasinya besar itu, yang dapat A itu sedikit. Yang dapat E sama D juga sedikit. Nah, kebanyakan BC, B sama AB. Gitu loh ya. Tapi kalau ini, kurus ini yang dapat A banyak. Misal dari 44 yang dapat A itu 8 orang. 20% ya, atau 9 orang. Yang dapat E ya banyak. Artinya yang nggak lulus juga banyak. Yang lulus BC, B sama AB itu tidak terlalu banyak. Itu aja. Ya, enak yang mana? Ya Allah wa'ala. Enak yang mana? Yang penting banyak yang lulus. Oke. Gitu aja. Saya nggak tahu. Ini bukunya juga. Bukunya tahu. Bukunya sudah saya belum. Halo. Sudah, Pak. Paper yang ini udah, Pak. Buku apa bukunya? Saya coba saya intip bukunya. Ini tadi sudah ada ya. Ini tadi. Ini bukunya ini. Mana ini? Ini bukunya ini. Bank, Carson, Nelson, dan Nicole. Judulnya ini. Sudah punya? Halo? Halo? Yang judulnya apa, Pak? Nggak terlalu kedengaran tadi, maaf, Pak. Buku ini bukunya ini loh. Pengarangnya itu loh. 4 orang ini. Bank, Carson, Nelson, dan Nicole. Ini satu judulnya ini Discrete Event System Simulation. Oh, ini Bapak lagi share screen atau bagaimana, Pak? Soalnya di sini belum ada. Enggak, kalian sudah kemarin sudah saya kasih apa belum gitu loh. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Iya. Belum. Saya taruh di grup aja. Supaya kalian bisa belajar lebih banyak. Kalau bukunya yang lama itu saya lebih suka. Ini kan baru, buku baru ya. Ini saya lihat ya, bukunya sama enggak? Nah. Oh iya, namanya bukunya satu ya. Satu ini. Discrete Event System Simulation. Belum ya? Belum punya ya? Belum. Halo?
Belum, Bapak. Kak. Ya, saya taruh di grup. Mana grup kira? Seksim B. Nah, bukunya itu. Tapi bacaan ya, baca. Halo, halo. Iya, Bapak. Ya, kalau dibaca, kalau kalian ingin pinter ya baca. Lebih pinter dari saya, bagus, hebat. Nah, gunanya hari ini sampai di sini aja. Untuk bab 4 kemarin tahu? Apa kemarin? Hari Kamis kemarin tuh. Software simulation. Iya. Nah, hanya pengetahuan software-software yang bisa digunakan untuk melakukan Simulasi. simulasi. Ada berapa macam? Ada yang sifatnya general purpose, umum. Nah, berarti itu kalau digunakan untuk simulasi ya kurang jos ya. Tapi yang ada juga yang general simulation software. Ada yang spesial, namanya bawa paket. Nah, paket. Nah, kalau paket itu berarti khusus, sangat-sangat khusus. Kemarin diajari, milih-milih ini, pilih buku yang digunakan atau software yang digunakan. Itu sesuai kebutuhan. Sama dengan ibaratnya kalian mau milih sepatu, beli sepatu model apa. Kemarin kan sudah begitu ya. Saya analogikan itu. Kalau sepatu untuk kantoran ya beli sepatu yang dari kulit itu, yang bentuknya apa yang rata-rata hitam warnanya itu ya. Tapi kalau untuk olahraga ya sepatu cat. Tapi untuk kerja lapangan ya sepatu cat itu. Tapi ada juga yang cat tapi sepatu catnya untuk kerja ya. Ibaratnya seperti itu. Contoh lagi, software untuk membuat sistem informasi basis data ya, basis data. Softwarenya macam-macam, ada SQL, ada Oracle, ya, ada SQL Server. Mana yang digunakan itu semuanya punya fitur masing-masing. Ada yang tingkat keamanannya tinggi, ada yang tingkat keamanannya sedang, ada yang tingkat keamanannya rendah. Kemudian ada yang dipakai untuk data besar. Nah, contohnya Oracle itu data besar, jutaan. Ya, seperti di perbankan itu Oracle cocok. Ya, yang cara atau pertimbangan apa yang digunakan untuk memilih software yang digunakan untuk melakukan simulasi. Itu aja ya. Kalau tanya Pak, Silakan apa? Tanya apa? untuk ETS-nya nanti sampai bab 5 ya Pak? Iya, bab 5. Kan kebanyakan kan hafalan. Kalau yang bab 5 ini tentang hitung-hitungan di statistik kan ya. Nah, Iya, Pak. statistik. Nah, di sini tuh tadi ya. Bagaimana simulasi yang menggunakan statistik ini kan nggak dijelaskan ya, belum ya, belum. Oh, menggunakan ini statistik. Contoh kasus-kasusnya yang tadi hanya ada contoh sistem antrian, nah, itu bisa. Yang statistik itu kan antar kedatangan dari customer itu. Itu kan probabilitas ya, tidak pasti. Gampangannya itu loh, statistik itu nama lainnya bahasa awamnya tidak pasti. Tapi yang pasti misalnya ya, yang pasti seperti kalian datang kuliah tepat
jam 7. Nah, jam 7 data. Kan tepat jam 7 ya. Walaupun selisih sedikit-sedikit, tapi yang tetap jam 7. Nanti ada jadwalnya. Kalau ada jadwal namanya deterministik. Tapi kalau nasabah itu datang ke bank itu masa dijadwal? Dijadwal apa tidak? Halo? Dijadwal apa tidak? Tidak. Iya, Pak. Kok iya? Tidak. Tahu? Maaf, Pak, tadi putus-putus. Ya nggak ada yang jadwal. Wah, pasti si A harus datang jam 8, yang si B jam 8 lebih 15. Apa ada? Bebas. Nah, bebas artinya ya tidak Tidak pasti. tidak pasti. Nah, itu yang namanya statistik gitu loh. Ya. Di dunia ini banyak mana yang statistik sama yang pasti? Banyak yang tidak Statistik. pasti, Pak. Iya, statistik banyak. Ya. Nah, yang pasti juga banyak sebetulnya. Tapi dari sisi perbandingan itu banyak. Umumnya tidak pasti. Nah, makanya itu alasan orang suka statistik ya, karena semuanya hampir tidak ada kepastian. Nah, itu dulu pernah itu ada dosen statistik ya, dulu masih pecah itu ya, pecah. Asalnya dari satu departemen matematika, terus pecah menjadi statistik. Nah, itu saling mencari banyak penganut. Nah, yang statistik supaya banyak yang ambil statistik, dia bilang di dunia ini nggak ada yang pasti. Nah, keperucut, omongannya keperucut, dibantah oleh teman saya. Salah itu, ada yang pasti. Apa contohnya yang pasti? Siapa bisa? Apa yang pasti? Setiap orang pasti mati. Nah, gitu kan pasti ya. Itu loh. Makanya ngomong jangan sembarangan. Ya, tapi tadi kalian jawab sudah benar. Umumnya ya statistik, ya tidak pasti. Ya karena tapi kita tuh bisa mendekati kepastian, mendekati kan? Kalau bisa kan mendekati kepastiannya. Nah, termasuk ini simulasi. Simulasi itu mendekati kenyataan, gitu loh ya. Tapi yang mendekati kenyataan. Paham? Iya, Pak, paham. Ada sistem real. Nah, kalau kita ingin belajarnya, analisisnya dari sistem real, kan butuh waktu lama, butuh biaya tinggi. Ya, nah, bagaimana kita membuat keputusan kalau kita menunggu sampai 1 tahun? Nah, ya, maka itu dibutuhkan simulasi. Nah, simulasi yang kita bikin diharapkan itu mendekati kenyataan. Itu loh. Makanya kita belajar gimana ya membuat simulasi yang mendekati kenyataan itu. Nah, belajar mata kuliah teknik simulasi, bagaimana kita melakukan simulasi yang hasilnya itu mendekati kenyataan. Walaupun dalam waktu yang singkat, kita kan melakukan simulasi kan hitungannya detik sampai menit ya. Detik sampai menit karena menggunakan komputer, program komputer. Ya, dari situ maka manajemen bisa membuat keputusan. Karena sesuai kenyataan. Kalau simulasinya jauh dari kenyataan ya untuk apa? Ya nggak perlu belajar ya ngawur aja. Ya. Ngawur. Contoh konkretnya, nah itu tentang apa kemarin? Antrian, tentang inventory, nah, gitu kan? Bagaimana membuat kebijakan manajemennya itu? Misalnya nanti stoknya yang ini kok cepat habis, ini gimana dan seterusnya, butuh tempat yang lebih luas, macam-macam dan seterusnya.
Jadi semuanya itu hasil simulasi untuk manajemen supaya membuat keputusan yang tepat gitu loh ya, untuk manajemen hasil simulasi. Gitu wes. Nah, ada pertanyaan lagi? Permisi, Kalau dari saya cukup, Pak. tanya. Jadi ETS sampai bab 5. Tapi bab 4 sama 5, bab 4 itu khusus pengetahuan saja. Artinya ya hafalan ya. Sedangkan bab 5 tentang hitung-hitungan statistik dan istilah-istilah. Nah, kalau yang ada mikirnya itu yang bab 3, terutama bab 3. Bab 3. Sama dengan yang lama itu ya, bab 3. Oke, memang. Sudah? Ada lagi yang tanya? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Rizky Sintania Pak. Oh ya, apa? Jadi untuk yang untuk ETS nanti apakah menggunakan software Pak, pemrograman atau mungkin Excel gitu untuk menyelesaikan soal yang dari bab 1 sampai 3 mungkin? Begini, ini hanya saja perkiraan ya. Nggak mungkin kita bikin program. Dan itu memang bukan core-nya, bukan inti. Kalau inti membuat program itu kan Alpro. Yang kedua, bikin program itu nggak gampang, butuh waktu yang lama. Sedangkan ETS kan cuma 90 menit. Ya, maksimal 100 menit. Paling sekitar 90 menit. Jadi nggak mungkin. Kalau mungkin cuplikan, masih mungkin cuplikan. Ya, cuplikannya. Mungkin ini contohnya ya. Ini membuat Excel, tabel, pakai Excel kemarin ya, uji coba. Ini kolom ini diisi urut 1, 2, 3. Sedangkan kolom ini diisi generate ya, membangkitkan. Kolom ini diisi rumus gitu. Ya. Paham? Kalau pakai Excel kemarin dulu. Oh iya Pak. Ya, ada kolom ini 1, 2, 3 urut. Misalnya untuk antrian yang datang itu diberi nomor urut 1, 2, 3. Mewakili nama. Kan nggak mungkin menyebut nama Agus, Budi, ya Charlie, nggak mungkin. Ya, diwakili oleh orang pertama, orang kedua gitu. Tapi waktu kedatangan itu kan tidak pasti kan? Nah, kalau mulai jam 8, nah nanti jam 8 ditambahi waktu selisih kedatangan waktu. Nah, itu dibangkitkan nilainya. Berarti kolom yang kedua untuk waktu kedatangan itu diisi dari generate. Tapi ada inisialisasinya jam 8. Gitu ya. Terus kolom yang ketiga tentang apa gitu ya? Tentang waktu layanan, lamanya waktu layanan setiap nasabah. Itu diisi rumus apa? Diisi bilangan yang dibangkitkan. Untuk waktu layanan di generate Pak. Generate, ya kan kita nggak tahu. Si A butuh waktu 5 menit atau 10 menit atau berapa nggak tahu. Nah, itu pokoknya yang kita nggak tahu itu, nah, itu dibangkitkan. Itu kalau dari sisi simulasi. Kemudian yang rumus apa? Yang rumus contohnya. Kumulatif, waktu kumulatifnya ya. Iya. Waktu kumulatif dari jam 8 sampai nasabah yang kesekian sudah sampai jam berapa, nah, gitu. Ada rumusnya, itu kira-kira. Jadi program lengkap ya nggak mungkin. Itu yang mungkin adalah dari tugas. Kalau tugas itu, ya. Iya Pak. Ada lagi tanya? Kalau nggak ada kuliah tambahan ini pengganti ya, tambahan tapi sebagai pengganti yang hari tanggal 11 itu, insya Allah tanggal 11 ya, hari Senin pokoknya. Saya sakit pertama, sakit itu, kemudian online,
Kemudian setelah saya buka Zoom kok hujan dengan gelegar petir atau apa, kemudian listrik di rumah saya mati. Nah, itu akhirnya saya kosong. Ya, gitu ya. Saya cukup sampai di sini. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Apa, Juwita? Apa? Tanya apa? Ya, tadi saya telat join Zoom karena sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, Pak. Jadi untuk presensinya bagaimana ya, Pak? Iya nih ya, saya sudah menduga nih. Saya tak buka lagi, saya panggil lagi ya. Ini yang masih A, saya panggil ya. Ini 4 orang yang masih A. Sekarang saya panggil lagi. Ini panggilan terakhir. Kalau nggak jawab berarti nggak adil. Dani Setiawan. Nggak hadir berarti. Kemudian Adrian Rahadimas. Hadir Pak. Mana? Nugroho. Oh, Nugroho. Ya, N-nya ya. Nugroho Pak yang terakhir. Oh ya ya. Ya udah. Nanti hadir ya udah. Saya ganti. Tapi ini kok classroom-nya nggak mau ya. Presensinya nggak. Saya ketik A-nya sih nongol. Terus Siti Azalea. Siti Azalea. Nggak ada ya. Hadir berarti. Terus Juwita. Ini saya ganti. Hadir, Pak. Ya, hadir Juwita. Ini loh. Presensinya ini bisa minta anu ini. Saya refresh. Coba saya refresh dulu. Maksudnya harus di-refresh dulu. Saya ganti kok tetap aja. Nah, wes. Teknik simulasi. Ya, tetap belum ganti sekarang. Saya ulangi lagi. Dani Setiawan nggak hadir. Kemudian Adrian hadir. Nah, sudah hadir. Kemudian Siti Azalea nggak hadir. Juwita hadir. Nah, berarti yang nggak hadir 2 orang. Sudah. Sama bisa dilihat nanti ya. Bisa dilihat. Oke. Ya. End meeting ya. End meeting. Oke.